Berangkat ke kampus setiap hari, berangkat jam 7 pagi, belajar terus tanpa henti supaya kamu berprestasi. Halo Sobat Tekim. Halo. Halo, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kali ini kita dapat diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui video virtual seperti yang kita lakukan saat ini. Pada yang terhormat, Kepala Laboratorium Oleh Kimia, yaitu Ibu Jenita Ridian MT, beserta Asisten Dosen Laboratorium Oleh Kimia, Bapak Dimas Prananta Simatupang, SPD MSc dan pada yang terhormat Asisten Mahasiswa sekaligus penanggung jawab dan Jimmy Desrianti Purba, AMD. Alhamdulillah, yang kami sayangi yaitu rekan-rekan sekalian. Kenalkan, kami dari KUPD kelompok 4. Saya Desi Nur Fadila NIM 1801-82 dan teman saya Saya Cia Devlina Barus, NIM 1801075. dan saya Faisal Azhari, NIM 1811090. Baiklah, dengan adanya kami di sini, yaitu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berkaitan dengan pembuatan tepung moka. Check it out! Ubi kayu atau Manihot esculenta merupakan komoditas tanaman pangan yang penting sebagai penghasil sumber bahan pangan, karbohidrat dan bahan baku makanan, kimia, dan pakan ternak. Ubi kayu segar mudah rusak bila tidak segera dilakukan penanganan pasca panen, karena kadar air ubi kayu yang tinggi, adanya senyawa polifenol yang menyebabkan pencoklatan, dan masih terbatasnya teknologi pengolahan pangan. Mocaf atau Modified Cassava Flour adalah produk tepung Dari ubi kayu ataupun singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu dengan cara fermentasi. Tepung mokaf merupakan tepung yang terbuat dari singkong yang difermentasi dengan mikroba. Beberapa mikroba yang digunakan untuk menghasilkan tepung mokaf antara lain, yang pertama, Acetobacter psyllium, yang kedua, Rhizopus oryzae, yang ketiga, Saccharomyces cerevisiae, yang keempat, Lactobacillus casei. Untuk penelitian ini dilakukan di Laboratorium Oleokimia Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Untuk penelitian dari jurnal dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain parutan, baskom, timbangan, gelas ukur 500 ml, toples, spinner, blender, ayakan, neraca digital, spatula, kaca arloji, dan oven. Adapun bahan yang digunakan adalah ubi kayu, Yakult, Aquades, aluminium foil, plastik wrap, dan ragi. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian jurnal yaitu pisau, neraca analitik, baskom, sendok, oven, alat peniris, ayakan dengan ukuran 80 mes, sliker, jangka sorong. Untuk analisis kimia meliputi kertas saring, gelas ukur, desikator, labu takar, Erlenmeyer, labu Gelda, cawan porselin, kertas saling Wetman, tang penjepit, dan piring plastik. Begitu pula kertas label. Untuk uji organoleptik, bahan yang digunakan adalah ubi kayu varietas putih dan ubi kayu varietas mentega yang diperoleh di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis kimia adalah starter atau Saccharomyces cerevisiae, H2SO4, NaOH, HCl, Aquades, air bersih. Bahan yang digunakan untuk uji organoleptik adalah tepung mokaf. Prosedur kerja pada penelitian, yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu. Ubi dikupas dan dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih. Kemudian, ubi diparut hingga berbentuk chip dan ditimbang pada timbangan sebanyak 1,5 kg. Ragi ditimbang sebanyak 2 gram pada neraca digital dengan menggunakan spatula pada kaca arloji. Lalu, Aquades diukur sebanyak 1 liter dan disiapkan Yakult sebanyak 130 ml. Kemudian, ubi kayu yang telah diparut dan sudah berbentuk chip dimasukkan ke dalam toples. Aquades yang telah diukur tadi juga dimasukkan ke dalam toples yang sudah berisi potongan ubi tadi. Kemudian, Yakult dan ragi ditambahkan ke dalam toples yang sudah berisi potongan ubi dan Aquades tadi. Selanjutnya, semua bahan diaduk dan dicampurkan secara merata agar semua bahan tercampur secara merata dan harus dipastikan bahwa ubi terendam seluruhnya. Toples ditutup dengan rapat dan dibalut dengan plastik wrap. Campuran ubi kayu, Aquades, Yakult, dan ragi yang berada dalam toples tadi kemudian dimasukkan ke dalam ruang tertutup dan fermentasi akan berlangsung selama 72 jam. Setelah 72 jam, ubi yang telah difermentasi selama 72 jam kemudian akan dihilangkan kadar airnya dengan menggunakan alat spinner. Hasil dari kadar air yang keluar dari alat spinner kemudian ditampung di dalam baskom. Setelah proses menghilangkan kadar air ubi kayu tadi selesai, lalu aluminium foil disiapkan untuk ubi kayu yang telah hilang kadar airnya, ditaruh di atas aluminium foil untuk dikeringkan. Setelah proses menghilangkan kadar air, ubi kayu telah selesai, lalu aluminium foil disiapkan dan kemudian ubi kayu yang telah hilang kadar airnya ditaruh di atas aluminium foil untuk dikeringkan. Kemudian, aluminium foil yang berisi ubi kayu yang telah hilang kadar airnya akan dikeringkan dengan menggunakan oven. Dimasukkan ke dalam oven hingga kering. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Ubi yang telah dihaluskan dengan menggunakan blender kemudian diayak untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Setelah pengayakan, maka didapatkan tepung yang diharapkan. Kemudian tepung halus dan tepung kasar ditimbang dan dilakukan perhitungan persen rendemen yang terdapat pada tepung mokap tersebut. Persen rendemen tepung mokap dapat diperoleh melalui perhitungan persen rendemen sama dengan berat tepung kasar tambah halus dibagi berat ubi kayu dikali 100%. Baiklah, adapun hasil dari kesimpulan pada percobaan kali ini diperoleh nilai persen rendemen sebesar 58,658%. Hasil uji BNJ pada tabel 1 diperoleh bahwa ubi kayu varietas mentega mempunyai kadar serat lebih tinggi dari varietas putih. Berdasarkan hasil analisa bahan ubi kayu kuning varietas mentega, mengandung serat kasar sebanyak 4,5 gram dalam 100 gram bahan dan ubi kayu putih varietas putih mengandung serat kasar sebanyak 4,40 gram dalam 100 gram bahan. Berdasarkan SNI yang berlaku yaitu SNI tepung mokaf atau SNI 7622.2/2011 bahwa syarat mutu tepung mokaf adalah berbentuk serbuk halus, berwarna putih, dan berbau normal. Hal ini pada percobaan kali ini sudah memenuhi syarat mutu pada SNI yang berlaku. Penurunan kadar air tepung ubi kayu dipengaruhi oleh proses pengepresan dan pengeringan. Karena dengan proses pengeringan diharapkan semakin mempermudah untuk penguapan air. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami jabarkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Si dia makan buah beri, tak lupa pula memberi aura kasih. Atas perhatian yang diberi, kami ucapkan terima kasih. Bye, Sobat Tekim. Bye. Bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.